Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas sistem informasi geografis yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nimatus Syafa'ah dengan NIM F551211012. Kemudian saya sendiri Nur Afni dengan NIM F551211013. Ada Indira Yulianti dengan NIM F551211023. Yang terakhir Intri Naftali Mangkawa dengan NIM F551211031. Baik, selanjutnya yaitu apa itu GIS? GIS adalah kependekan dari Geographical Information System atau Sistem Informasi Geografis dalam bahasa Indonesia. GIS adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berhubungan dengan lokasi atau geografi. GIS memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data geografis dengan data geografis seperti data sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Contoh aplikasi GIS meliputi pemetaan dan analisis risiko bencana, pemetaan pemakaian lahan, pemetaan jaringan transportasi, pemetaan ketersediaan air, dan sebagainya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di slide berikutnya ada model data GIS. Model data GIS merujuk pada cara data geografis diorganisir, disimpan, dan dihubungkan dengan informasi lain dalam sistem informasi geografis. Ada beberapa jenis model data dari GIS, termasuk model raster dan model vektor. Kemudian ada contoh kasus GIS di bidang kesehatan dan cara pengimplementasinya. Penggunaan GIS dalam bidang kesehatan untuk pemetaan persebaran penyakit, pemantauan dan pemetaan kesehatan lingkungan, dan pemantauan ketersediaan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ada data raster. Model data raster mengorganisir data geospasial sebagai kumpulan piksel atau sel dengan nilai yang mewakili sifat geografis di lokasi tersebut. Adapun model datanya, yaitu model data citra satelit atau foto udara, mengorganisir citra satelit atau foto udara sebagai kumpulan piksel yang mewakili warna dan kecerahan yang berbeda-beda. Terus model data elevasi, mengorganisir data evaluasi sebagai kumpulan piksel yang mewakili ketinggian permukaan bumi pada lokasi tertentu. Selanjutnya model data suhu, yaitu mengorganisir data suhu sebagai kumpulan piksel yang mewakili suhu udara pada lokasi tertentu. Selanjutnya data vektor. Model data vektor mengorganisir data geospasial sebagai objek terpisah seperti titik, garis, dan poligon. Objek-objek ini memiliki atribut atau properti yang dapat digunakan untuk melaporkan sifat geografisnya. Adapun model datanya, model data yang pertama yaitu model data poligon, yaitu mengorganisir data geografis sebagai poligon yang diapit oleh garis-garis. Contohnya adalah peta batas wilayah administratif. Lalu model data shape mengorganisir data geografis sebagai titik atau objek yang memiliki bentuk tertentu seperti lingkaran segi 4 atau segi 5. Lalu model data network spaghetti untuk mengorganisir data geografis sebagai rangkaian garis yang tidak saling terhubung atau jaringan jalur yang tidak lengkap. Lalu model data tin, triangular irregular network, mengorganisir data geografis sebagai rangkaian segitiga yang membentuk jaringan tidak teratur, contohnya peta topografi. Selanjutnya, model data garis
mengorganisir data geografis sebagai garis yang menghubungkan dua titik. Contohnya adalah peta jaringan jalan raya atau sungai. Lalu, penjelasan tentang peta. Peta adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi yang menunjukkan lokasi geografis dan informasi terkait di atasnya. Peta dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti navigasi, perencanaan, dan pemetaan wilayah. Skala perhitungan peta adalah perbandingan di antara jarak sebenarnya di permukaan bumi dan jarak pada peta. Skalanya biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio, pecahan, atau bar. Contohnya, skala 1:50.000. Berarti setiap 1 unit pada peta mewakili 50.000 unit di permukaan bumi. Untuk menghitung skala pada peta, dapat dilakukan dan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu skala sama dengan jarak sebenarnya bagi jarak pada peta. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis data. Yang pertama, data vektor. Jenis data ini mempresentasikan fitur geografis secara garis, poligon, atau titik. Yang kedua, data raster. Jenis data ini mempresentasikan fitur geografis dalam bentuk piksel atau cell grid. Yang ketiga, data citra. Jenis data ini berupa gambar atau foto yang mempresentasikan objek di dunia nyata. Yang keempat, data demografi. Jenis data ini berisi informasi tentang populasi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Yang kelima, data geologis. Jenis data ini berisi informasi tentang formasi geologi dan sumber daya mineral. Yang keenam, data cuaca dan iklim. Jenis data ini berisi informasi tentang kondisi cuaca dan iklim seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Yang ketujuh, data transportasi. Jenis data ini berisi informasi tentang jaringan transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, dan bandara. Yang kedelapan, data sosial dan kesehatan. Jenis data ini berisi informasi tentang kesehatan masyarakat, tingkat kejahatan, dan keberagaman budaya. Selanjutnya ada analisis buffer. Analisis buffer dalam GIS atau yang disebut dengan Geography Information System adalah proses pembuatan zona buffer atau daerah sekitar satu titik, garis, atau poligon dengan jarak tertentu di sekitar fitur spasial seperti jalan raya, sungai, kota, atau bangunan. Analisis buffer digunakan untuk mengukur dampak atau pengaruh dari suatu fitur terhadap fitur lainnya dalam jangka jarak tertentu. Tahapan dalam melakukan analisis buffer. Yang pertama, tentukan titik, garis, atau poligon yang akan dibuat buffer di sekitarnya. Yang kedua, tentukan jarak buffer yang diinginkan. Jarak buffer dapat ditentukan berdasarkan tujuan analisis. Yang ketiga, buat buffer di sekitar titik, garis, atau poligon yang dipilih. Buffer dapat dibuat dengan menggunakan fungsi buffer pada perangkat lunak GIS yang digunakan. Yang keempat, analisis dampak atau pengaruh fitur yang terdapat dalam zona buffer terhadap fitur lainnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis GIS yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu visualisasikan hasil analisis buffer dan dampak fitur yang terdapat dalam zona buffer pada peta. Yang berikutnya, kesimpulan. GIS terdapat beberapa jenis data yang digunakan untuk mempresentasikan objek di dunia nyata seperti data vektor, data raster, data citra, data demografi, data geologis, data cuaca dan iklim, data transportasi, dan data sosial dan kesehatan. Setiap jenis data memiliki kegunaan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan analisis atau aplikasi GIS yang digunakan. Baik, itulah presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.